Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya nukilkan perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami. Perhatikan ya. Saya nukil dulu yang perkataan ijma'. Ibnu Jarir At-Tabari wafat 310 Hijriah. Jauh sebelum Ibnu Hazm lahir. Dia mengatakan faqat ajmal ulama al-amsar ala karahiyatil ghina wal man' minhu. Para ulama sepakat tentang dibencinya nyanyian dan larangan dan dilarang ya. Kemudian Al-Baghawi wafat 516. Wattafaqu ala tahrimil mazamir wal malahi wal ma'azif. Bahwasanya para ulama telah sepakat tentang haramnya seluring-seluring, alat-alat musik diharamkan. Ya. Ibnu Qudamah wafat 540 Hijriyah mengatakan wa amma alatul lahwi katumbur wal mizmar wasyababa fala qat'a fihi annahu alatun lil ma'siyah bil ijma' falam yuqta' bi sariqatihi kal khamr. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, adapun alat-alat yang melalaikan seperti tumbur, yaitu tumbur alat musik, mizmar, seruling, syababa sama. Syababa ini semacam seruling. Maka kalau ada yang mencurinya, maka tidak perlu dipotong tangan. Kenapa tidak perlu dipotong tangan? Annahu alatun lil maksiyat bil ijma'. Karena para ulama sepakat itu alat maksiat. Falam yuqta' bi saraqatihi kal khamr. Maka tidak dipotong tangannya orang yang mencurinya seperti mencuri khamr. Ini Hambali. Tadi Tabari, kemudian mazhab Syafi'i meriwayatkan ijma', mazhab Hambali meriwayatkan ijma', Al-Qurtubi mazhab Maliki juga meriwayatkan ijma'. Beliau berkata fa amma ma abda'u sufiyah al-yawm minal idman ala sama'il maghani bil alatil mutribah. Adapun perkara yang diada-adakan oleh orang sufiyah pada hari ini yang di mana mereka demen mendengar nyanyian-nyanyian dengan alat-alat musik. Fa min qabili ma la yukhtalu fi tahrimihi. Ini termasuk perkara yang tidak diperselisihkan tentang keharamannya. Lakinna an-nufusa syahwaniyah wal aghrad asy-syaitaniyah qad ghalabat ala katsirin mimman yunsabu ila al-khair wa syuhira bi dzikrihi hatta ammau anta ummu an tahrimi dzalika wa an fuhshihi. Ya, akan tapi banyak jiwa-jiwa yang syahwat dan tujuan-tujuan syaitan yang telah mendominasi banyak orang yang mereka sebenarnya orang-orang baik ya. Kemudian terkenal ya. Dikenal dengan kebaikan mereka sehingga akhirnya mereka dijadikan buta, tidak bisa melihat haramnya hal ini dan buruknya hal ini. Jadi ulama dari mazhab dan ini banyak penukil ijma' saya sebut tadi Abdul Abbas Al-Qurtubi, kemudian Ibnu Salah, An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab. Terakhir sebutkan perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau berkata, perhatikan, wal autar wal ma'azif katumbur wal udi was sanj aidil autari wal rabab wal janj wal kamanjah was sintir wad dirij. Ini alat musik disebut ini. Ada mungkin ada gitar, mungkin ada kecapi, ada dawai, ada seruling ya, ada janj. Apa itu? Janj itu apa sih? Saya lihat tadi di kamus. Ada sintir, semacam alat musik sebenarnya terbuat dari tembaga ya. Dan macam-macam ya, yang bersenar ya. Wa ghairu dzalika minal alatil masyhurah, dan alat-alat yang lain terkenal inda ahli lahwi wasafah wal fusuq yang sering dipakai oleh orang suka lalai, orang bodoh dan orang-orang fasik. Hadhihi kulluha muharramatun bila khilaf. Ini semuanya haram tanpa khilaf. Wa man haka fihi khilafan, siapa yang mengatakan ada khilaf, faqad ghalata aw ghalaba alaihi hawahu. Yang bilang ada khilaf, perhatikan, yang bilang ada khilaf, maka dia telah salah dan telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Hatta asammahu wa a'mahu, sehingga hawa nafsunya membuat dia tuli dan buta. Wa mana'ahu dahu, sehingga dia terhalangi dari ikut petunjuk yang biasa dia jalani. Wa zalla an sunani taqwahu, dan dia akhirnya tergincir dari ketakwaan yang biasanya dia melakukannya ya. Jadi ini ijma' para ulama, tidak diragukan bahwa hukumnya haram, selesai hukumnya haram, mau diapain juga ijma'. Adapun perkataan ulama Syafi'iyah maka sangat banyak, hanya saja waktu kita terbatas ya. Tapi saya sebutkan misalnya perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang hukum potong tangan bagi orang yang mencuri. Beliau berkata, "Fa kullu ma lahu thaman hakadha yuqta'u fihi." Semua perkara yang dicuri kalau punya harga, harganya balagha qimatu rubu' dinar, kalau harga barang tersebut harganya seperti 1/4 dinar, yaitu kira-kira 1 gram lebih dikit,
Misalnya 1 gram sekarang harganya 1 juta. Kalau ada barang yang dicuri nilainya sekitar 1 juta, apakah mushafan dalam bentuk mushaf, kana au saifan atau pedang, au ghairahu mimma yahillu thamanuhu, yang barang-barang tersebut halal untuk dijual belikan, fa in saraka, maka harus dipotong. Tapi kalau kurang dari rubu dinar, misalnya cuma curi 500.000, maka tidak dipotong tangan. Selama dengan syarat mimma yahillu thamanuhu, dari perkara-perkara yang dicuri tersebut perkara-perkara yang halal. Fa in saraka khamran, adapun jika dia mencuri khamr, bir, au khinziran, atau dia mencuri babi, lam yuqta, maka tidak dipotong tangannya, li'anna hadza haramu tsaman, karena ini barangnya haram harganya. Wala yuqta fi tsamani tumbur wal mizmar, dan juga seorang tidak dipotong tangannya kalau dia mencuri kecapi dan seruling. Kalau dia mencuri kecapi dan seruling, kecapi ada dawanya, ada senarnya, atau dia mencuri seruling, maka tidak dipotong tangannya. Di sini perhatikan Imam Syafi'i menyamakan tumbur, kecapi dan seruling sama seperti khamar dan babi, ya, sama-sama haram maksudnya. Ya. Kemudian beliau berkata, walau kasara lahu tumburan aw mizmaran aw kabaran wa illam yakun, kemudian beliau berkata, wa illam yakun yasluhu illa lil malahi fala syai' alaihi wa hakadha law kasaraha nasraniyun li muslim aw nasraniyun aw yahudiyun aw musta'man aw kasaraha muslim li wahidin min haula'i abtala dzalika kullu. Beliau menjelaskan bahwasanya kalau ada yang mematahkan alat musik kecapi atau seruling, ya, atau yang semisalnya, ya, yang ini digunakan tidak lain kecuali untuk alat-alat nyanyian, ya, malahi, maka tidak perlu bayar, tidak perlu ganti rugi maksudnya. Demikian pula kalau orang Nasrani yang menghancurkan punya Muslim ada orang Nasrani datang hancurin punya Muslim, sama, tidak perlu bayar. Atau Yahudi datang ke seorang Muslim hancurkan alat musiknya seorang Muslim, maka tidak perlu bayar. Musta'man, orang kafir yang minta pengamanan kemudian datang dia menghancurkan alat musik seorang Muslim, tidak perlu bayar. Dan sebaliknya juga kalau Muslim yang menghancurkan punya mereka juga tidak perlu bayar. Nah, ulama Syafi'iyah sepakat, ya, bahwasanya musik hukumnya haram. Tapi hanya saja mereka khilaf, apakah main alat musik ini dosa besar, dosa kecil? Ada khilaf di kalangan mereka. Sebenarnya mengatakan dosa kecil, sebenarnya dosa besar. Yang mengatakan dosa besar adalah Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir, ya. Ya, dalam kitabnya Az-Zawajir dia memasukkan mendengar alat musik adalah hukumnya dosa besar, hukumnya dosa besar. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya hukumnya haram, maka tidak perlu kita mencari-cari dalih untuk menghalalkan alat musik. Terlalu banyak perkataan Syafi'iyah, ya, yang mengatakan orang main musik itu bertasyabuh dengan para peminum khamr, orang main musik itu bertasyabuh dengan orang fasik, alat musik itu membuat orang mengantarkan kepada maksiat, mengantarkan kepada dosa besar, ya. Dan macam-macam, menumbuhkan kemunafikan. Dan benar, orang kalau suka main musik gimana dia mau khusyuk? Enggak, susah, omong kosong, ya. Musik itu, ya, dalam hatinya selalu musik-musikan, bukan Al-Qur'an, bukan, enggak. Ingin bahasa sering sampaikan, kalau ingin bahagia tinggalkan musik. Saya bukan bicara omong kosong, artinya saya dulu juga main musik. Jadi orang kalau main musik, dia udah hatinya penuh dengan itu, ya. Hatinya penuh dengan itu, ya. Meskipun dia sholat, mesti baca Quran, beda. Tapi kalau dia baca Quran benar-benar hatinya benar-benar bahagia dengan Al-Quran. Saya sering sampaikan, kalau Anda mengatakan musik bikin bahagia, boleh. Betapa banyak orang musik yang stres. Betapa banyak orang musik yang bunuh diri. Betapa banyak orang musik yang akhirnya terjerumus pada yang lainnya. Terjerumus pada minum khamar, terjerumus pada pacaran, terjerumus pada hal-hal yang haram. Kenapa? Karena musik membuat jiwa itu benar-benar fly dan dia ingin diasupi dengan hal-hal yang haram yang lain. Jadi musik itu pengantar. Makanya disebut dengan suara syaitan karena mengantarkan kepada yang lainnya, dan ini kenyataan. Tapi kita coba, antum boleh sensus pemain musik yang taruhlah yang baik dengan yang tidak baik, coba dibandingkan. Coba. Musik Islami berapa sih? Taruhlah kita bilang halal. Kita bicara syariat memandang secara global, kalau ternyata yang lebih banyak mudaratnya maka hukumnya haram di antara cara syariat mengharamkan sesuatu. Seperti yas'alunaka al-khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa nafi'un linnas wa itsmuhum akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau tentang judi dan khamar, ya. Katakanlah bahwasanya pada keduanya ada dosa dan ada manfaat, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Benar, khamar ada manfaatnya, bikin orang lupa. Kalau stres minum khamar bisa hilang lupanya, tapi haram, dosanya lebih besar. Kalau kita bilang musik halal juga, taruhlah, kita jujur, ya, kita bandingkan pemain musik yang baik, yang genah dengan yang tidak genah, coba. Yang dangdutan, yang rapper, yang rusak. Banding 1% belum tentu. 1% yang baik belum tentu ada dibandingkan dengan yang rusak. Dengan yang dangdutan, dengan yang joget-joget, dengan
macam-macam cinta-cinta apalah, maksiatlah mengajak kepada. Tapi yang mungkin nyanyi solawatan apa sedikit enggak banyak dibandingkan dengan saya bicara dibandingkan dengan yang maksiat ya. Ya ini saja sudah jelas bahwasanya musik melalaikan ya. Dan kalau sudah datang dalil ya sudah selesai. Sudah datang dalil sudah selesai. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, musik kan suara yang indah, enggak boleh kita dengar. Kalau gitu enggak boleh kita dengar suara-suara burung dan yang lainnya. Makin dibantah oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dari ulama Syafi'iyah ya. Beliau berkata ya, ketika beliau mengatakan bahwasanya suara-suara yang indah seperti suara andelib semacam suara burung, kemudian suara-suara yang keluar alami, maka hukumnya tidak mengapa dikiaskan dengan suara burung. Kemudian kata beliau, wala yustathna min hadhi ilal malahi. Yang diharamkan cuma alat-alat musik, wal autar, senar-senar, wal mazamir dan suling-suling. Allati warada syar'u bil man'i minha, yang syariat mengharamkannya ya. Sudah selesai. Jadi kalau syariat sudah mengharamkan, maka kita katakan hukumnya haram. Wallahu alam bisawab.